Racikan Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini, Rabu 23 Juli 2025, kami semua berkumpul di sini setelah menghadiri deklarasi. Seperti apa bunyinya nanti kita saksikan bersama. Di sebelah kiri saya, semua sudah kenal Dr. Tifa yang sedang populer sekali terkait dengan masalah yang sedang kita hadapi. Kemudian di sebelah Dr. Tisa ada Bapak Taufik Baudin. Sebelah kirinya ada Bang Bung Sumari Ishak, ini adalah Korlap DUI Watch. Dan paling ujung ini yang paling ganteng dan jadi tokoh sentral hari ini adalah Mas Roy Suryo. Baik, sekarang kita akan dengarkan sedikit kesimpulan, pendapat dan apa yang terjadi pada hari ini di Gedung 45. Dr. Tifa, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bahagia sekali saya bisa hadir dan memberikan update dari apa yang saat ini sudah terjadi. Prinsipnya adalah sebenarnya kita ini dikumandangkan perang Badar ya oleh saudara Joko Widodo. Jadi kita menjadi bersatu ini, segenap elemen masyarakat itu secara alamiah menjadi bersatu. Ada sebuah survei dari internet ya yang dilakukan oleh Drone Emprit ya, menunjukkan bahwa semesta Indonesia ini sudah bersatu secara organik ya, mendukung kepada terbongkarnya kasus ijazah palsu ini. Dan alhamdulillah juga apa yang diperjuangkan oleh kakak saya, sahabat saya, Dr. Roy Suryo yang tak ada henti-hentinya dari pagi sampai malam memberikan edukasi, memberikan pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Bersama juga sahabat saya, Dr. Rizwan Sianipar yang tak lelah untuk mencari bukti-bukti tambahan, ya, variabel-variabel baru yang menggenapi kesimpulan yang boleh dibilang sebetulnya ini sudah selesai ya kesimpulannya. Yaitu memang ijazah tersebut tidak otentik ya. Nah, tinggal sebetulnya pembuktian secara hukum. Namun memang kita juga menyadari bersama bahwa memang betul-betul lawan dari kebenaran ini sekarang sudah panik ya. Sekarang sudah panik karena semuanya sebetulnya sudah tidak ada lagi variabel yang kita tunggu atas yang menjadi bukti dari otentitas dari ijazah ini beserta dengan semua dokumennya itu semua sudah terbuka sebetulnya. Ditambah lagi dengan sebuah data mahkota yang saya bersama Mas Roy Suryo menemukan, kita diberikan berkah ya, dikirimnya ijazah-ijazah asli dan transkrip nilai beserta dokumen-dokumen lainnya oleh para kakak-kakak kita alumni Universitas Gadjah Mada itu sudah menyelesaikan apa yang menjadi penelitian kita sebetulnya. Dan ini sebetulnya harus dibaca sebagai tanda-tanda alam, sebagai tanda-tanda langit ya kepada pihak yang masih mempertahankan posisinya ya. Dan ternyata apa yang dilakukan adalah abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan dari lembaga hukum, dalam hal ini kepolisian, digunakan untuk justru mengkriminalisasi kami. Saya mendapatkan kabar bahwa sesungguhnya yang mau dikriminalisasi bukan hanya 12 orang, tetapi di datanya sampai 50 orang lebih ya. Dan ini 12 orang ini adalah hasil seleksi mereka begitu. Tapi tak tertutup kemungkinan ya yang sudah masuk dalam daftar itu pun juga nanti akan dipanggil begitu ya. Karena beberapa nama kami sangat kaget karena nama-nama itu notabene adalah para jurnalis begitu ya, tambahan yang sebetulnya ini ada 3 komponen ya, yang dari 12 orang itu 12 pihak itu ada 3 komponen, yang ketiga-tiganya itu memiliki perlindungan undang-undang masing-masing, perlindungan hukum masing-masing. Pertama, kami peneliti, kami ada undang-undang yang melindungi kami sebagai peneliti independen yang tidak bisa dilakukan gugatan apapun gitu ya ketika kami sedang menjalankan mandat kami sebagai peneliti. Kedua adalah kuasa hukum, para advokat, penegak hukum, yang mereka juga memiliki hak imunitas ya. Kemudian yang ketiga adalah para jurnalis. Para jurnalis itu juga dilindungi oleh undang-undang.
undang-undang juga ya. Jadi ini kalau boleh dibilang seperti yang tadi salah satu dari terlapor Pak Rustam Effendi mengatakan sepertinya salah lawan ya, karena ketiga komponen ini ketiga-tiganya selain memiliki standing position sebagai warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, kita juga memiliki hak perlindungan ketika kami masing-masing ilmuwan, advokat dan jurnalis itu memiliki hak secara undang-undang untuk melakukan apa yang saat ini kami lakukan. Baik, terima kasih Ulfa. Jadi kita lihat sendiri tadi bahwa sudah ada lagi alat bukti yang memperkuat kedudukan kita para pembela kebenaran ini. Nanti kita akan lengkapi dengan Mas Roy. Nah, Bang Taufik, beliau ini adalah tokoh yang selama ini sangat intens sekali menyoroti situasi negeri ini. Bang Taufik, silakan Bang, bentar ya. Jadi melanjutkan yang Ibu Tifa bilang, jawaban mereka kira-kira apa? Semau gua dong. Itu jawabannya, semau gua. Kenapa? Karena polisi itu sudah dikudeta oleh PKI Gaya Baru. Jadi kenapa bisa ngaco begini? Ya ganti aja Kapolrinya. Saya kan bilang Kapolri itu kalau diganti polisi dibenahin. Yang benar banyak disingkirkan. Karena memang strategi mereka polisi dikudeta. Karena pintu masuk hukum itu udah polisi. Jadi udah jelas lah ini mainan PKI Gaya Baru. Nah kita mau ikutin mau sampai kapan? Mudah-mudahan Kapolri segera diganti, polisi dibenahi. Anda akan lihat nanti bagaimana Polri yang benar dan seharusnya itu yang menjadi pengayom dan pelindung rakyat. Ini harusnya seperti itu. Jadi buat saya sih lucu-lucu aja ini. Jadi pertanyaan, kapan mau berubah? Ganti Kapolri, dia akan benahin, muncul polisi yang benar. Selama dia belum diganti, jadi saya mengatakan banyak bersabar aja. Karena kalau ditanya, kenapa polisi kok begini? Jawabannya udah ada kan? Semoga dong, kira-kira begitu. Jadi saya sangat menghargai dan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap rekan saya, Ibu Tifa, kemudian Roy Suryo, Rizal Fadlia, dan lain-lain yang tanpa henti bergerak terus. Kami lebih banyak atau dalam posisi mendukung dan menggerakkan karena jumlah kami juga terbatas, tetapi kami mengatakan jaket kuning UI Watch milik masyarakat, milik bangsa. Kami hanya nunggu waktu rekan-rekan dari kampus akan turun bareng-bareng kalau ada apa-apa dengan rekan-rekan kita. Tunggu aja. Nggak percaya, mari kita lihat lagi. Ya, tunggu, siap. Jadi doa kita jam 1, segera Kapolri diganti, dicopot, polisi akan dibenahin, kemudian TNI nggak bisa dikendalikan, cuma diacak-acak. Jadi harap paham, inilah PKI Gaya Baru. Kalau ada orang nanya, mana PKI, yang mana PKI? Level berpikir level 3 dari 8. Jadi nggak usah ditanggapin. Karena orang seperti ini baru bisa tahu, melihat, dan memahami kalau udah kelihatan. Jadi antisipatif belum ada di otak dia. Itu aja sampaikan. Kami UIWOT tidak akan pernah berhenti. Dua rekan kami dan yang ada di sini semuanya juga ada lebih. Kita akan bergerak terus sesuai dengan apa yang bisa kami lakukan yang terbaik. Veritas, probitas, justitia, kebenaran, kejujuran, keadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami sangat berterima kasih ya atas nama juga Dr. Ismon Hasiolan Sianipar dan Dr. Tifa Tiasima ya. Kami sangat berterima kasih dan sangat hormat kepada senior-senior kami dari UI Watch Plus ya. Ada Bang Heru di sana, ada Pak Taufik di sana, ada Pak Buyung di sini. Ini bagian atau sebagian kecil ya, karena kami tahu UI Watch itu sangat banyak dan kami pernah bersama-sama dan kita ingin agar Republik ini kembali bersih, tidak tercemar oleh oknum-oknum yang tadi disebutkan oleh Pak Taufik sebagai PKI Gaya Baru. Ya, ini adalah bentuk perjuangan kita bersama. Bukan perjuangan saya, bukan perjuangan Dr. Tifa, bukan perjuangan Dr. Resmon, bukan perjuangan UI Watch Plus saja. Tapi ini adalah perjuangan kita untuk membersihkan kembali negara kesatuan Republik Indonesia dari anarkis jahat ini. Dan salah satu yang tadi disampaikan oleh Dr. Tifa adalah bahwa ini adalah sudah 99,9% bahwa yang kami sampaikan itu adalah produk ilmiah.
ilmiah artinya harusnya kalau ilmiah itu di-challenge juga secara ilmiah, bukan di-challenge secara hukum dan hukumnya pun sangat sudah dikuasai oleh tangan-tangan jahat. Hari ini 23 Juli ya 2025 itu salah satu contoh lagi. Ada subjektivitas yang luar biasa. Ada pelapor namanya Joko Widodo yang harusnya pelapor itu diperiksa di kantor polisi di tempat dia melapor di Polda Metro Jaya. Ya, tapi ternyata dia tidak datang. Tidak disebut mangkir, aneh. Padahal di antara kami ketika ada yang tidak datang itu langsung dinyatakan mangkir, dipanggil ulang. Dia tidak dimangkir, malah hari ini dia didatangi atau dalam bahasa Jawanya disowani oleh petugas kepolisian melalui Polresta Surakarta atau Polresta Solo. Dan itulah sebenarnya cara dia untuk melarikan diri dari tanggung jawab, tidak menunjukkan ijazah aslinya yang seharusnya bahkan disita ijazah asli. Jadi kami sekali lagi berterima kasih, kami menaruh simpati yang sangat dalam kepada senior-senior kami dari UI Watch Plus Plus ini, dan moga-moga ini akan terus digelorakan semangatnya, karena semangat kampus itu sama, mau jaket kuning, mau jaket kaki-kaki, mau jaket biru, jaket hijau, jaket merah dan lain sebagainya, kita menjunjung kebersamaan yang sama. Kan yang penting satu kata itu adalah apa? Jujur. Ya, saya kemarin juga baru saja dari Jogja dan kita semangat Pak Taufik, kita memukakan yang namanya jujur. Nah, harus berani jujur. Nah, gitu. Itu penting. Harus berani jujur. Ya, Tugu Yogyakarta Pal Putih ini adalah simbol daripada kekuatan juga. Jadi artinya simbol kejujuran. Insya Allah akan ada suara keras dari tokoh-tokoh Yogyakarta dan tokoh sentral di Jogja. Dan itu saya kira sama dengan teman-teman di UI Watch Plus ya. Jadi artinya kita membersihkan Indonesia dari pengaruh-pengaruh yang jahat yang tadi disampaikan oleh Pak Taufik ini. Sekali lagi terima kasih kepada UI Watch. Semuanya berani jujur itu hebat. Ya, veritas, probabilitas, justisia. Baik, demikian tadi berbagai pendapat dan kesimpulan yang disampaikan oleh Dr. Tika maupun Pak Taufik dan Mas Resoryo. Dan tadi ada yang menarik bahwa dari Bang Taufik menyampaikan bahwa kuncinya ada di Kapolri. Jadi kelihatannya seperti itu, karena sekarang ini penegak hukum dalam hal ini polisi semakin bertindak sewenang-wenang ya, dan kelihatannya semuanya atas perintah dari atas. Racikan Berita